Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Baik adik-adik sekalian, hari ini adalah praktikum ketiga untuk biomedik 1. Pembahasan kita yaitu tentang dua hal. Yang pertama adalah penggunaan teknik menimbang dengan timbangan digital, dan yang kedua adalah bagaimana teknik menggunakan hot plate. Nah, baik adik-adik sekalian, ini adalah gambar dari timbangan digital yang ada di laboratorium FKM Unmuha. Nah, juga hot plate yang ada di laboratorium kita. Nah, untuk praktikum hari ini ada baiknya Ibu jelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan kita laksanakan. Nah, di panduan praktikum untuk biomedik 1 dapat dilihat yang pertama adalah topik untuk praktikum kita, yaitu penggunaan timbangan, teknik penggunaan timbangan digital dan hot plate. Nah, seperti biasa, untuk deskripsi topik praktikum yang ketiga, yaitu yang pertama berupa pendahuluan, yaitu kegiatan praktikum ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menerapkan konsep pengetahuan yang telah diperolehnya. Nah, yang kedua adalah pertanyaan praktikum nanti meliputi pretest di awal sebelum praktikum ini dimulai, dan kemudian di akhir praktikum akan ada post-test untuk menguji seberapa jauh mahasiswa memahami materi yang telah disampaikan dalam praktikum hari ini. Nah, yang kedua adalah tujuan praktikum. Poin pertama, mahasiswa mampu menggunakan timbangan digital dengan benar. Poin kedua, mahasiswa mampu menggunakan hot plate dengan benar. Nah, adapun dasar daripada dasar teorinya pada praktikum kali ini, yaitu yang pertama, melihat atau memahami prinsip kerja dari hot plate yang didasarkan pada proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada alas hot plate, atau kita sebut dengan plate, yang merupakan sebuah konduktor. Nah, energi listrik yang berasal dari listrik mengalir kepada hot plate dan diubah menjadi energi panas pada alas atau lempeng hot plate. Nah, untuk timbangan digital, ini adalah alat untuk mengukur berat suatu benda secara akurat, cepat, dan mudah digunakan. Nah, selanjutnya adalah untuk alat dan bahan. Nah, yang kita butuhkan adalah timbangan digital, dan yang kedua adalah hot plate. Nah, selanjutnya prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, amati teknik penggunaan timbangan digital dan jelaskan kembali di lembar kerja praktikum. Nah, yang kedua adalah amati teknik penggunaan hot plate, dan kemudian kalian akan menjelaskan kembali di lembar kerja praktikum atau laporan praktikum. Nah, yang akan digambarkan nanti nama alat ditulis, nah kemudian gambar alatnya serta fungsi dan teknik penggunaannya. Nah, selanjutnya untuk lembaran checklist atau lembar kerja atau disebut dengan aspek penilaian keterampilan mahasiswa, yang dinilai adalah yang pertama, mahasiswa mampu menggambar alat dengan baik. Nah, yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan teknik penggunaan alat dengan baik. Nah, ini yang menjadi praktikum kita hari ini. Mari kita ikuti praktikum ini dengan baik. Semoga semua dapat mengikutinya dan membuat laporan dengan cepat dan benar. Nah, kita lanjut kepada slide selanjutnya ya.
Nah, ini adalah topik tadi. Nah, kemudian kita jelaskan sedikit tentang timbangan atau neraca. Nah, di dalam laboratorium ada neraca teknis. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, ini disebut dengan neraca teknis. Nah, biasanya kita melihat angka ya yang ada pada papan ini ya yang tertulis di sini, dan ini menunjukkan angka-angka yang berarti beratnya benda yang akan kita letakkan nanti di atas plate-nya atau di atas alasnya. Nah, ini adalah neraca teknis. Nah, kemudian ada juga neraca digital. Neraca digital sudah menggunakan display pada bagian depan ya daripada alat itu sendiri, sehingga apabila ada satu benda yang kita letakkan di atas alas, kemudian langsung akan tertera di displaynya berapa berat satu benda tersebut. Nah, sebenarnya timbangan itu apa ya? Timbangan adalah alat untuk menghitung massa dari suatu benda. Nah, jadi setiap benda mempunyai massa, bobot, atau gaya berat. Nah, kenapa? Karena akibat adanya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula gaya tarik daripada benda itu atau gravitasinya. Sehingga massa suatu benda yang belum diketahui itu dapat kita ukur. Ya, salah satunya menggunakan timbangan. Nah, menimbang benda artinya ya menimbang sesuatu yang tidak memerlukan tempat ya, dan biasanya tidak dipergunakan pada reaksi kimia. Nah, jadi dapat misalnya kita menimbang cawan, gelas kimia, kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam satu praktikum atau dalam satu penelitian yang membutuhkan keakuratan untuk berat bahan atau alat tersebut, maka kita harus menimbangnya. Dan ini adalah satu proses yang harus dilewati apabila ingin mendapatkan satu hasil yang akurat, baik itu praktikum ataupun penelitian yang memang biasanya dilakukan di laboratorium. Nah, menimbang zat ya adalah menimbang zat kimia yang dipergunakan untuk membuat larutan atau yang akan direaksikan. Nah, untuk menimbang zat ini, maka kita memerlukan tempat penimbangan yang digunakan seperti gelas kimia, kaca arloji, ya, kemudian ada kertas timbang. Nah, artinya seperti ini, ketika kita memerlukan satu bahan, misalnya kita akan menguji larutan gula di dalam air. Nah, kita perlu menimbang berapa gram gula yang akan kita gunakan atau berapa miligram gula yang akan digunakan dalam reaksi tersebut. Nah, untuk itu kita memerlukan alat ya, tempat penimbangan ya, yaitu misalnya gelas kimia, kaca arloji, plastik, atau kertas timbang. Nah, itu semua nanti ada tekniknya bagaimana pengukurannya. Nah, untuk jenis timbangan atau neraca, yang pertama berdasarkan kegunaan. Nah, berdasarkan kegunaan, neraca dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah neraca kasar. Neraca kasar merupakan neraca yang digunakan untuk satu kegiatan yang sifatnya umum. Ya, nah biasanya itu digunakan di pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Nah, kemudian yang kedua adalah neraca halus atau sering disebut dengan neraca analitik. Nah, neraca analitik ini ya sangat-sangat sering kita jumpakan dan bahkan memang satu alat yang wajib ada di laboratorium. Karena apa? Karena setiap kita menggunakan
alat bahan ya, kita butuh untuk menimbang, dan proses ini dilakukan dengan neraca. Nah, neraca analitik itu sifatnya sangat sensitif dan bisa digunakan untuk menimbang. Nah, jadi kalau untuk neraca analitik ini biasanya sangat diperlukan pada perusahaan atau laboratorium farmakologi ya, atau laboratorium analis, atau laboratorium yang sifatnya untuk obat-obatan. Dan ini dipakai bisa menimbang dari ukuran 0,1 mg sampai dengan 200 gram. Ya, nah ini sebenarnya neraca halus atau analitik ini beragam ya. Jadi berdasarkan keperluan yang kita inginkan dan alat yang ada di laboratorium itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah jenis timbangan atau neraca berdasarkan konstruksi dan cara kerjanya. Yang pertama adalah neraca pegas. Neraca pegas atau disebut dengan dinamometer adalah timbangan sederhana yang menggunakan pegas sebagai alat untuk menentukan massa benda yang diukurnya. Nah, neraca pegas ini bentuknya seperti ini ya. Nah, dia ada pegas di bagian bawah ini ya. Nah, neraca pegas untuk mengukur ketegangan pegas yang sebenarnya adalah tekanannya. Neraca pegas membandingkan gaya tarik balik sebuah pegas yang timbul apabila pegas diregangkan. Nah, jadi semakin besar bobot sebuah benda, maka semakin besar pula regangan yang terjadi pada sebuah pegas. Nah, ini adalah untuk uraian neraca pegas. Nah, sedangkan untuk timbangan manual ini dia bekerja dengan mekanisme menggunakan sistem pegas. Ya, pada umumnya jenis ini memiliki indikator berbentuk jarum. Nah, kemudian jarum ini digunakan sebagai petunjuk ukuran massa yang disediakan. Nah, jadi timbangan manual dia menggunakan jarum dan biasa kita lihat berada di pasar ya untuk menimbang gula dan sebagainya, tepung ya. Nah, ini digunakan di toko-toko ya untuk menimbang telur dalam skala berat yang terbatas. Jadi pada timbangan jarum tidak menggunakan pemberat, namun menggunakan jarum yang akan berputar ke arah angka yang menunjukkan berat barang tersebut. Nah, ini adalah gambar daripada neraca manual yang biasa kalian jumpai apabila kalian ke pasar ya, ke toko dan sebagainya. Jadi ini adalah timbangan manualnya. Nah, selanjutnya adalah neraca digital. Nah, ini neraca digital termasuk seperti yang akan kita gunakan pada hari ini. Nah, neraca digital bekerja dengan elektronis menggunakan tenaga listrik. Nah, pada umumnya penggunaan arus lemah dan indikatornya berbentuk angka digital yang tertera pada layar. Nah, neraca digital terbagi dua, adalah yang pertama secara umum dan yang kedua analitik. Nah, yang secara umum bagaimana? Ya, secara umum itu digunakan di supermarket ya. Kemudian kita mengenal timbangan digital sebagai alat ukur untuk satuan berat. Nah, bagian-bagiannya ada layar displaynya, ada plat tempat barangnya, ada tombol-tombolnya, ada tombol angka, tombol fungsi, dan tombol print ya, serta label total hasil. Nah, ini adalah timbangan digital secara umum. Nah, kalau sudah neraca atau digital analitik sudah kita jelaskan di awal, adalah yang memang digunakan dalam ukuran yang sangat kecil dari 0,1 mg sampai 200 gram. Dan itu biasanya digunakan pada penelitian farmasi, kemudian penelitian-penelitian yang membutuhkan keakuratan daripada berat satu bahan. Nah, baik, selanjutnya